Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dan juga untuk kelancaran kami dalam mengkoneksikan perangkat dan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan untuk pelajaran pada hari ini, berikanlah kelancaran dan juga untuk materi yang disampaikan agar bisa kami mengerti dan juga dapat memberikan dampak dalam kehidupan kami ke depannya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan materi ya. Untuk kegiatan kita berikutnya, kegiatan siswanya gitu ya, untuk dapat nilai keterampilannya itu nanti ya seperti ini ya, seperti kegiatan pada materi kemarin ya, sistem peredaran darah. Jadi mungkin kita akan tidur, berdiri, mungkin kita akan olahraga sedikit seperti itu ya, untuk mengukur pernapasan. Ya, tuh, tapi kita masuk materi dulu ya, supaya materinya habis baru kita nanti ke pembahasan ininya, kegiatannya. Oke, terakhir sampai terakhir sampai di sini ya, terakhir sampai di trakea kan? Ya, benar ya. Terakhir sampai di trakea, sekarang kita masuk ke bronkus. Ini saya mau buka kolom chat tapi hilang lagi dia. Nah, ntar, sorry. Iya. Ini ya, bronkus. Jadi setelah kemarin gitu kan kita sudah tahu ya ada dua kali penyaringan udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu ya. 2 kali disaring. Yang pertama lewat rambut hidung yang ada di dalam rongga hidung sini untuk menyaring partikel-partikel besar. Dan selanjutnya penyaringan kedua itu ada di bagian trakea. Ya, di bagian trakea. Jadi ada rambut-rambut halus di situ, bulu-bulu getar istilahnya yang nantinya akan membuat partikel-partikel kecil, bahkan partikel yang tidak diinginkan selain oksigen itu semua nyangkut di situ. Oke ya. Makanya kebanyakan orang di bagian yang menderita penyakit pernapasan itu kebanyakan menderitanya di bagian trakea. Tapi kalau sudah sampai ke paru-paru berarti itu sudah sangat parah, gitu ya. Nah, lanjut setelah dari trakea, udara akan masuk ke bronkus, yaitu cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Jadi bronkus ini bercabang dua gitu ya, bagian cabang ujung dari trakea. Itu bisa kalian lihat, ini Mister kasih annotate ya. Bronkus itu yang ini ya. Nah, ini yang bronkus. Ini susah nih, kalau nggak pakai pensil ini susah nih. Ini ya, bronkus itu yang ini. 1. Nah, yang ini 2. Nah, itu bronkus ya. Jadi yang menyambungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke. Ini ada pertanyaan, terima kasih dari Fabio. Mister, bayi yang baru lahir atau yang umurnya masih 3-2 bulanan itu sudah ada rambut hidung? Kalau ini kasusnya seperti itu, penumbuhan rambut pada bayi itu tidak menentu ya. Ada memang yang bayi umur 3 bulan itu sudah memiliki rambut hidung, ada. Tapi ukurannya tuh masih halus-halus begitu loh. Masih halus-halus seperti rambutnya gitu kan. Kemungkinan kalau Mister lihat gitu ya, kalau memang bayi lahir dengan rambut tebal ya,
bayi lahir dengan kondisi rambut yang tebal itu memiliki rambut hidung, gitu ya. Dari Mister juga lihat beberapa bayi-bayi yang mungkin pernah pernah ada, gitu ya, pernah Mister lihat, pernah Mister cek begitu ya. Ada memang yang dari umur sebelum 6 bulan itu sudah memiliki rambut hidung, gitu. Tapi ada juga yang masih belum. Ya, ada kalau misalkan bayi yang lahirnya botak, gitu kan, tidak ada rambut, itu bisa jadi belum ada rambut hidung juga. Gitu. Jadi relatif itu ya, relatif. Makanya kan kalau bayi itu kan tidak sembarangan boleh diajak keluar ya, kalau masih baru-baru lahir ya, karena kan bayi itu selain dia masih rentan, rambut hidungnya juga ada yang enggak gitu kan. Bisa jadi nafasnya bayi itu kan juga cepat ya. Nafasnya bayi itu kan juga cepat. Makanya tidak boleh kalau misalkan ada bayi, nggak boleh ada orang merokok, nggak boleh ada orang yang yang rokok lagi satu itu rokok elektrik vape ya. Nggak boleh ada yang nge-vape kayak gitu. Tidak boleh juga memakai udara yang yang berlebihan seperti itu. Kalau misalkan ada di sebelah dapur seperti itu ya, ventilasinya ditutup supaya bau-bauan yang dari dapur itu tidak masuk ke ruangan bayi seperti itu. Karena memang bayi itu rentan banget ya, semuanya masih dalam perkembangan. Oke, ini bronkus ya yang menghubungkan. Selanjutnya ada bronkiolus. Ya. Bronkiolus. Jadi bronkiolus itu adalah percabangan setelah dari bronkus. Ya. Percabangan setelah dari bronkus. Kemudian jumlah cabangnya pada bronkiolus itu sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Jadi paru-paru kita tuh seperti kayak ada belahan-belahan begitu ya. Enggak polosan begitu bentuknya seperti paru-paru gitu kan. Maksudnya enggak polosan gimana gitu ya. Jadi paru-paru itu seperti ada gelambir-gelambirnya atau lobus-lobusnya. Jadi kayak misalkan nih satu paru-paru itu enggak satu biji begitu. Enggak satu bentukan begitu, tapi dia kayak seperti ada belah-belahannya begitu. Jadi ada di sebelah kanan kita itu ada 3, sebelah kiri itu ada 2. Kenapa sebelah kanan 3, sebelah kiri 2? Karena sebelah kiri itu supaya bisa berbagi tempat dengan jantung gitu loh. Nah, itu udah ininya kuasa dari Tuhan gitu ya, menciptakan kita manusia dengan sempurna begitu kan. Kenapa jumlah paru-paru kiri kita itu lobusnya 2, yang kanan 3, karena supaya bisa berbagi tempat dengan jantung. Jantung kita ini kan posisinya agak sebelah kiri ya, ya kan. Ada nggak sih kalau kalian ngerasain detak jantung, kalian pegang dada sebelah kanan? Nggak ada kan? Pasti kalian pegang dada sebelah kiri, meskipun tempatnya nggak benar-benar di sebelah kiri, gitu ya. Tapi agak ke tengah. Tuh. Dari segi ukuran pun juga sama, beda gitu ya antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di mana paru-paru kanan itu ukurannya lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau kita lihat secara sekilas sama. Kalau kita lihat secara sekilas sama, tapi kalau kita ukur berbeda. Besaran yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Ya. Lanjut ke paru-paru kita lagi. Ya. Nah, di paru-paru ini nantinya di dalam paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Ya.
Di dalamnya paru-paru tuh ada yang namanya alveolus. Mungkin kalian sudah ada yang pernah makan paru-paru hewan gitu ya, yang biasa sering ke masakan-masakan Padang begitu kan. Nah, kalau kalian pernah melihat paru-paru yang mentah, mungkin ada yang pernah ke pasar atau mungkin cari lihat-lihat di supermarket gitu ya. Nah, paru-paru itu begitu dibelah itu kan seperti ada kayak saluran, terus ada ini bentuk seperti buah anggur ini ya. Nah, bentuk seperti buah anggur ini adalah alveolus namanya ya. Alveolus. Nah, di alveolus inilah terdapat pembuluh darah kapiler, tempat bertukarnya oksigen dan juga karbon dioksida. Tuh, jadi dari kapiler-kapiler tersebut terjadi pertukaran darah kotor jadi darah bersih, bukan kebalikannya ya. Jadi dari darah kotor menjadi darah bersih, karena paru-paru ini adalah tempat tempat diproduksinya energi gitu ya. Khususnya adalah oksigen untuk bisa disebarkan ke seluruh tubuh. Tuh. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Mister, kalau paru-paru basah. Oke. Paru-paru basah ya. Ini istilah gitu ya. Biasanya kalau kalian tangan kalian tuh cepat sekali berkeringat, telapak tangan cepat-cepat berkeringat, itu pasti kalian mikirnya, wah saya nih paru-paru basah begitu ya. Nah, kenapa dibilang paru-paru basah? Karena ini kondisi gitu ya, kondisi yang terjadi akibat paru-paru kita itu mengalami peradangan. Peradangan artinya ada luka di dalam begitu ya. Luka di dalam paru-paru kita. Tuh. Jadi ada timbunan cairan gitu ya, entah itu darah, entah itu lendir seperti itu ya. Entah itu mungkin udara dari luar, maksudnya kandungan udara dari lingkungan yang tertimbun di paru-paru seperti itu kan bisa ya. Kan udara yang kita hirup ini kan enggak murni oksigen ya. Enggak murni oksigen tapi tercampur oleh jenis-jenis udara yang lain gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalkan itu menumpuk menyebabkan kita istilah gitu ya, istilah sebenarnya di paru-paru basah nih. Tapi memang menandakan bahwa gejala bahwa paru-paru kita ini sedang dalam keadaan yang tidak beres. Itu. Tapi sebenarnya antara hubungan telapak tangan kita yang basah-basah begitu ya sama paru-paru basah sebenarnya itu tidak terlalu tidak ada hubungannya begitu ya. Tidak ada hubungannya. Karena kalau orang paru-paru basah itu pasti sering mual gitu ya. Sering juga batuk-batuk kering disertai batuk kering ataupun batuk berdahak. Terus juga napasnya itu berat. Nah, itu baru bisa dibilang paru-paru basah. Bukan kondisi kalau misalkan telapak tangan kita itu berkeringat. Nah, itu bukan ya. Bukan seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pertanyaan?
Mister, kalau luka di paru-paru yang menyebabkan paru-paru basah itu karena apa? Ya, banyak faktor ya. Yang paling ini apa namanya? Yang paling menyebabkan kondisi itu, maksudnya yang paling berpengaruh gitu ya. Yang paling mempengaruhi itu adalah infeksi dari makhluk hidup lain. Gitu ya. Infeksi dari makhluk hidup lain seperti jamur, bakteri, bisa juga virus, gitu ya. Sama kayak kita kalau misalkan kita panuan gitu kan berarti kulit kita itu kan terkena jamur ya. Kulit kita itu kan kena jamur kalau kita panuan, itu kulit. Tapi kalau misalkan kita TBC, nah balik lagi TBC itu berarti paru-paru kita itu sudah terinfeksi oleh bakteri. Ya, bakteri, nama bakterinya itu kemarin Mycobacterium tuberculosis. Bisa jadi karena virus COVID. Nah, bisa juga tuh menyebabkan kondisi paru-paru basah. Bisa. Oke ya. Terus juga kalau jamur tuh apa ya? Jamur pneumonia mungkin ya. Jamur, pokoknya istilah lagi? Gejala awal orang kena pneumonia itu pasti paru-paru basah. Tapi jangan kalian beranggapan kalau misalkan telapak tangan basah itu kalian paru-paru basah, belum tentu ya. Oke? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau belum kita nonton satu video dulu, silahkan kalian simak. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung masukkan saja ke kolom chat biar kita bisa bahas ya. Nah, ini. Jadi ada dua mekanisme pernapasan yang terjadi atau dua tahap ya yang terjadi dalam mekanisme pernapasan kita. Ada yang disebut pernapasan luar dan yang kedua ada yang namanya pernapasan dalam. Nah, yang dijelaskan tadi di video itu yang pertama adalah tentang pernapasan dalam. Ya, pernapasan dalam. Jadi pernapasan dalam itu adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Ya. Pernapasan luar dulu ya. Pernapasan luar dulu yang dijelaskan di video tadi. Jadi pernapasan luar itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dan juga di darah. Selama pernapasan luar itu terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi. Gitu. Jadi oksigen darah itu kan kemarin kita belajar sel darah merah. Sel darah merah itu kan mengandung hemoglobin ya. Hemoglobin yang fungsinya mengikat oksigen. Ya kan? Nah, di dalam paru-paru itu kan, kenapa dibilang darah kotor itu masuk ke dalam paru-paru? Ya karena kan darah kotor itu kan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, di paru-paru nanti darah yang mengandung karbon dioksida itu oksigen itu sudah ada di situ, begitu kan? Oksigen sudah ada di situ. Ketika darah masuk ke dalam paru-paru, nanti oksigen akan diikat oleh sel darah merah untuk lanjut lagi jalannya menuju keluar dari paru-paru. Gitu. Jadi beda ya kemarin kalau kita kalau kita belajar sistem peredaran darah gitu kan, arteri itu selalu membawa darah bersih, sedangkan arteri paru-paru itu membawa darah kotor. Ya. Karena dia keluar dari paru-paru
Itu kan arteri, maksudnya keluar dari jantung menuju ke paru-paru itu kan darahnya kotor ya, banyak mengandung karbon dioksida. Nah, itu pernapasan luar. Sedangkan pernapasan dalam itu adalah pernapasan yang terjadi atau pertukaran gas yang terjadi pada jaringan tubuh. Gitu ya. Pada jaringan tubuh. Jadi nanti oksigen itu akan melepaskan ikatan hemoglobin gitu ya, akan melepaskan ikatan oksigennya. Begitu. Sehingga oksigen secara bebas masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Secara difusi, ya ini ada yang nanya, Mister, difusi itu apa? Difusi itu adalah ini ya, perpindahan materi, begitu ya. Jadi perpindahan senyawa yang langsung, gitu. Jadi berpindahnya material atau senyawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu namanya difusi. Jadi kayak apa ya bilang ya? Kayak air keluar dari wadahnya melalui lap. Nah, tuh. Ya, jadi airnya itu secara difusi dia masuk lewat lap kemudian keluar. Itu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Mister juga bingung ya kalau misalkan menjelaskan tentang difusi dan osmosis itu seperti apa gitu ya. Ada apa ya? Ada perbedaan soalnya. Kalau difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau osmosis kebalikannya dari rendah ke tinggi. Gitu. Kalau kalian masih bingung difusi gitu ya. Kalau kalian masih bingung difusi, kalian pasti pernah menggunakan penyemprot ya. Penyemprot parfum lah minimal ya. Ya kan? Parfum atau mungkin obat nyamuk. Kan kita tahu ya, kalau misalkan di dalam parfum atau obat nyamuk itu kan bentuknya kan cair ya. Ya paling kelihatan itu parfum dah. Itu kan parfum. Nah, tapi kalau misalkan kita semprot parfum ya, kita semprot parfum itu kan semprotannya itu kan akan tersebar gitu kan, seperti jadi apa ya? Balik lagi saya bilang droplet ya namanya ya. Balik lagi menjadi titik-titik air begitu kan. Nah, itu peristiwa naiknya gitu ya, berpindahnya cairan parfum yang cair tadi menjadi sebuah titik-titik air. Nah, itu namanya difusi. Itu contoh yang bisa kita lihat dengan mata ya. Tapi itu juga bisa terjadi pada oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi bisa hemoglobin itu bisa melepaskan ikatan dan juga bisa mengikat gitu ya. Jadi ketika pernapasan luar, oksigen akan terikat oleh hemoglobin yang lewat di dalam paru-paru, gitu kan? Hemoglobin lewat masuk ke dalam paru-paru itu langsung mengikat oksigen. Nah, langsung terjadi pernapasan dalam, gitu ya. Pernapasan dalam ketika sel darah
sudah mencapai kapiler dari suatu organ, gitu ya. Di situ nanti sel darah merah hemoglobin pada sel darah merah itu akan melepaskan oksigennya, karena kan memang salah satu bahan bakar gitu ya istilahnya untuk tubuh kita bisa melakukan aktivitas itu adalah oksigen. Gitu. Oke, itu ya. Mungkin masih kurang mengerti atau gimana? Oke, bisa saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu ke kapasitas volume pernapasan. Jadi meskipun tidak pasti ya, tidak maksudnya jumlahnya pasti berbeda hitungannya begitu ya, tapi rata-rata gitu ya. Rata-rata volume pernapasan atau volume udara yang ada baik itu di dalam tubuh atau yang kita keluarkan gitu ya, atau yang kita tarik gitu ya, atau yang kita hirup istilahnya itu ada volumenya masing-masing. Tuh. Nah, ini Mister akan jelaskan, kita tonton video berikut ya. Ya, itu untuk volume dari udara-udara pernapasan yang ada di dalam tubuh maupun yang bisa kita masukkan atau kita keluarkan, ya. Nah, jadi dalam kita memasukkan udara, gitu ya. Dalam kita memasukkan atau kita mengeluarkan udara itu ada berbagai macam organ yang membantu. Dan jadi nggak cuman paru-paru aja ya. Kalau misalkan paru-paru kita itu hanya mengembang-mengempes tanpa didukung oleh organ-organ lain, itu pastinya akan menyebabkan minimal adalah rasa sakit, gitu ya. Minimal adalah rasa sakit. Maksimal pasti kerusakan dari paru-paru itu sendiri karena tidak didukung oleh organ-organ lainnya, gitu ya. Nah, jadi yang berperan penting dalam dalam melakukan pernapasan itu adalah otot, ya. Otot-otot di sekitar rongga dada. Tuh, jangan kira tulang kita itu gini ya. Jangan kira tulang kita itu tidak dibungkus oleh otot, gitu ya. Tetap tulang rusuk kita itu tetap dibungkus oleh otot. Makanya kalau kalian sering makan daging bagian iga, ya iga sapi terutama itu pasti daging-daging yang ada di bagian iga sapi itu seratnya itu kayaknya enak banget ya. Karena itu memang benar-benar otot gitu. Karena itu memang benar-benar otot begitu ya. Nah, otot-otot itulah yang sangat berpengaruh dalam paru-paru kita mengambil udara maupun mengeluarkan udara. Jadi ada dua sistem pernapasan gitu ya. Ada dua cara otot kita itu melakukan gerakan. Ada yang namanya pernapasan dada, gitu ya. Pernapasan dada, kalau pernapasan dada ini otot-otot antar tulang rusuk, gitu ya. Ini yang Ini yang mengambil bagian, begitu kan. Dan yang kedua ada pernapasan perut. Kalau pernapasan perut ini yang mengambil bagian atau yang berperan penting itu adalah otot diafragma. Jadi diafragma kalau kalian tahu itu adalah otot yang menyangga organ yang ada di dalam tulang rusuk supaya tidak jatuh ke bawah. Gitu. Jadi bersyukurlah kita begitu ya. Kita nggak kayak kuyang. Kuyang lagi ngomongnya. Kalau kalian sering nonton
nonton video-video horor pasti kalian tahu hantu yang namanya kuyang gitu kan. Hanya kepala dan organnya menggantung begitu. Nah, kita bersyukur kita punya otot diafragma namanya. Otot diafragma itu yang menahan organ-organ tubuh kita, organ-organ tubuh kita yang ada, khususnya yang ada di dalam tulang rusuk untuk tidak jatuh ke bawah. Kalau misalkan kita tidak punya diafragma, kemungkinan gitu ya, paru-paru kita itu pasti akan ketekan, akan turun ke bawah. Terus ada lambung kan, ya, ada lambung. Nah, lambung kita itu pasti akan ini ya, tertekan oleh paru-paru yang ada di atasnya, tertindih istilahnya. Gitu. Nah, balik lagi ke mekanisme pernapasan ya. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Dimana kalau misalkan pernapasan dada itu otot-otot antar tulang rusuk itu akan berkontraksi sehingga rongga dada kita mengembang. Jadi otot-otot antar tulang rusuk itu akan menarik begitu ya. Menarik dan juga memperbesar ukurannya begitu ya, kayak kita kalau misalkan yang laki-laki biasa pamer-pamer lengan begitu ya karena habis olahraga begitu kan, pasti otot bisepnya itu akan berkontraksi jadi kayak kaku begitu ya. Nah, sama ketika kita menarik napas itu otot pada tulang rusuk kita itu juga akan menjadi kaku alias kontraksi. Sehingga volume rongga dada kita membesar, membuat tekanan udara di dalam paru-paru kita atau di dalam rongga dada itu kecil. Dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sama kayak kita niup balon jadinya ya. Niup balon. Anggaplah kulit balonnya itu adalah otot tulang rusuk ya. Anggap itu. Ketika kita niup balon, gitu kan, kita berarti kan memasukkan udara ke dalam balon. Kan gitu kan? Nah, kalau kita pegang kulit balon itu pasti akan kencang. Ya kan? Kulit balon itu pasti akan kencang. Dan juga volume dari balon itu akan membesar. Ya. Tapi pernah nggak sih kalian masukin jari ke dalam balon yang sudah ditiup? Kalau kalian pernah, pasti kalian ngerasa kayak kok tidak ada tekanan udara di sini gitu. Kok kayaknya lempeng-lempeng aja gitu. Karena tekanan udara di dalam balon itu mengecil. Gitu. Sehingga akhirnya udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau di pernapasan perut, ini yang berperan adalah diafragma. Jadi otot diafragma tadi itu ya. Jadi kalau misalkan kita menarik napas, nah otot diafragma itu akan berkontraksi, gitu ya. Otot diafragma itu akan berkontraksi sehingga posisi diafragma itu akan datar, begitu ya, untuk memperbesar ukuran paru-paru. Jadi diafragma kita itu bentuknya lengkung begitu ya untuk menopang dari paru-paru kita sendiri gitu ya. Nah, itu nanti dia akan mendatar. Yang awalnya lengkung jadi datar. Itu nanti di situ udara akan membesar, udara masuk gitu ya. Terus volume pada rongga dada itu akan membesar gitu kan, tekanan rongga dada mengecil gitu, samalah kayak tadi. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, Mister, kenapa kalau orang menghirup gas helium suaranya menjadi lucu? Ya, gas helium ya. Kalau kita menghirup gas helium,
gas kita heliumnya itu kan akan masuk ke dalam ini ya, balik lagi ke pita suara. Nah, getaran pada pita suara itu karena bilang massa dari gas helium itu lebih ringan daripada oksigen, gitu kan? Massa dari gas helium lebih ringan dari oksigen, itu akan menyebabkan getaran yang terjadi pada pita suara itu lebih rendah dari sebelumnya. Gitu. Jadi gelombang suara yang kita keluarkan itu lebih kecil ininya. Apa sih bilangnya? Nadanya gitu ya. Pita suara kita itu kan mempengaruhi nada gitu kan. Dan juga kita bisa atur. Nah, itu kan tergantung dari udara yang keluar masuk ke dalam tubuh kan gitu ya. Nah, yang biasa kita hirup itu kan oksigen. Yang notabene itu lebih berat massa udaranya itu ya, lebih berat oksigen daripada helium. Tuh makanya helium kalau misalkan kita hirup, suara kita bisa berubah. Oke, bagaimana? Jadi lebih ringan ya, ada suara berat, ada suara ringan, kan gitu kan? Ya. Kalau suara berat tuh kan kayak kayak laki-laki berwibawa begitu. Kayak saya begitu kan, suaranya berat. Kalau suara ringan itu kan kayak dagang bakso yang disensor tuh loh ya. Awalnya saya coba-coba, tapi kok enak, yang gitu tuh. Nah itu suara ringan gitu. Oke, udah jam berapa nih? Udah mau selesai ya? Ya lagi 5 menit kita pakai tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya-tanya lagi. Ya, dari sekian banyak hidup kamera, sisa 4 orang saja yang bertahan untuk menghidupkan kamera. Terima kasih. Jadi berpengaruh juga ya, helium itu juga mempengaruhi kecepatan udara yang keluar dari dalam dari pita suara gitu. Kalau dia lebih cepat menyebabkan suara kita jadi lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi. Ada lagi mungkin? Mister, kalau paru-paru basah nama lainnya apa ya? Oh, nggak ada sih nama lain gitu ya, tapi paru-paru basah itu adalah gejala awal paru-paru kita mengalami radang, ya, radang atau luka istilahnya ya. Gejala awal. Makanya hati-hati kalau misalkan kalian divonis paru-paru basah oleh dokter. Pasti dokter kalian juga akan menyarankan obat-obatan yang memang bisa menyembuhkan gitu ya. Makanya kalau misalkan kalian sudah merasakan tanda-tanda pernapasan gitu ya, tanda-tanda mengalami sakit pernapasan, tanda-tanda awalnya itu pasti adalah batuk-batuk seperti itu, atau mungkin kalian bernapas tidak seperti biasanya gitu ya. Mungkin kalian biasanya nafasnya lambat tapi tiba-tiba jadi cepat gitu ya. Nah, itu hati-hati karena bisa jadi ada penyakit gitu ya, atau mungkin kalian mengalami sesak napas. Nah, itu juga bisa jadi tanda awal kalau kalian mengalami beberapa penyakit-penyakit sistem pernapasan. Nah, nanti kita akan jelaskan penyakit-penyakitnya setelah kita melakukan kegiatan.
Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan hari Jumat kita akan ya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan kita. Dengan cara kita melakukan kegiatan. Kegiatannya ya hampir sama seperti mengukur denyut kemarin ya, tapi kalau yang pertemuan lalu kita mengukur denyut, pertemuan minggu depan kita mengukur ini ya, frekuensi pernapasan alias berapa kali kita bernapas dalam waktu 1 menit. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya, nggak usah kita bingung-bingung lagi nyari-nyari denyut di mana. Jadi kita bisa merasakan sendiri 1, 2 kayak gitu ya. Sekali tarik, sekali hembus 1 kayak gitu. Oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, tapi sebelum itu kita berdoa. Mister bisa minta tolong Daniel, mana nih Daniel? Ya, bisa minta tolong Daniel untuk berdoa dulu Daniel. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami habis dari belajar IPA Tuhan, tolong bantu kami agar kami dapat memahami dan dapat mengerti dan dapat mengingat pelajaran ini ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 8B. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya ya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Senin tanggal 29 Maret 2021 ya. Mudah-mudahan seluruh anak di kelas 8B selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, silahkan dinyalakan dulu kameranya ya, silahkan diaktifkan dulu kamera anak-anak. Jadi sembari Miss melakukan presensi, mengecek kehadiran anak-anak ya. Meli Aulia ada, Carmen Annabel, Kesia Amabella, Karsten Sanusi, Gracielo Moses, Dika Pratama, Kenatan Gwinas, David, Evelyn, Cornelius Hari, Graciela Rachel, Ratu ini Rania Rana ya, bukan? Ratu nama lengkapnya siapa? Halo, Ratu nama lengkapnya siapa? Ratu nama lengkapnya siapa? Samuel Excelino, Rania Rana, Safel, Sharon Altania, David udah, Carmen Radika, Daniel. Halo Daniel Christopher, bisa didengar suaranya Miss? Daniel? Daniel? Mana Daniel ya?
Oke, Daniel tidak ada tanggapan ya. Nissan Santos ada. Fabio Christian. Fabio hadir. Ya. G. Ratu Lekisia. Ya. Ethan. Ethan Manuelo. Ya, Mas. Ya, baik. Dah. Ya, baik. Sudah semuanya. Terima kasih yang sudah merespon. Nah, untuk agenda pembelajaran kita hari ini, kita lanjut di bab baru ya. Kita lanjut di bab baru, itu bab yang ke-8 ya. Kita lanjut di bab yang ke-8. Coba diambil dulu buku bahasa Balinya, dicari bab yang ke-8. Itu di halaman 86. Bab 8 di halaman 86. Sudah? Jadi pembelajaran di bab 8 itu kita akan membahas tentang paribase ring lagu Bali ya, kurang lebih dalam bahasa Indonesia itu kita akan belajar peribahasa. Namun peribahasa ini yang tercantum di dalam sebuah lagu ya. Nah, untuk kompetensi dasar itu di bab yang ke-8 kita akan membahas 2 kompetensi dasar. Yang pertama itu KD 3.8 menganalisis teks lagu pop Bali untuk menentukan makna paribase yang terkandung dalam teks melalui kegiatan menyimak ya. Jadi nanti anak-anak akan menyimak sebuah lagu kemudian menentukan ya apakah ada penggunaan peribahasa di dalam lagu tersebut, kemudian menentukan makna atau maksud dari peribahasa yang tercantum di dalam lagu yang disimak itu ya. Kemudian yang 4.8 KD yang 4.8 itu adalah menulis atau menyalin teks lagu pop Bali ke aksara Bali sesuai dengan ugar-ugar penulisan aksara Bali atau pasang aksara Bali ya. Jadi nanti anak-anak juga akan berlatih menulis aksara Bali ya. Nah, untuk indikator itu ada 4. Yang pertama mengamati teks lagu pop Bali, kemudian menjelaskan jenis-jenis peribahasanya. Yang berikutnya menemukan contoh kalimat peribahasa dalam lagu pop Bali, dan yang terakhir mendiskusikan tentang bentuk peribahasa tersebut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Di halaman mulai dari halaman 88 dan seterusnya itu materi ya. Nah, untuk materi hari ini ya, hari ini kita lompati dulu tentang paribase ya, kita lompati dulu tentang paribase. Itu Miss akan mengajak anak-anak untuk berlatih menyalin aksara Bali terlebih dahulu ya. Nah, untuk menyalin aksara Bali itu anak-anak silakan buka buku paket di halaman 98. Buku paket di halaman 98, silakan. Sudah? Nah, di situ ya, di situ coba perhatikan yang poin A. Yang poin A. Teks wacenan wirame. Yang itu ketemu di halaman 98 yang bagian A. Teks wacenan wirame. Indayang wacen teks kekawin ringsor manut wiramanipun ya. Bapak Ibu guru nuntun murideng wacen wirame sane kauningin sinambi nguji kewagedan ngwacen aksara Bali.
Ya, nanti sebelum anak-anak berlatih membaca aksara Bali ini, sekarang Miss minta anak-anak coba disalin dulu aksara Bali tersebut di halaman 98 sampai halaman 99 di selembar kertas. Ya, di selembar kertas menyalinnya menggunakan pensil. Ya, sekali lagi silakan disalin aksara Bali yang di halaman 98 sampai halaman 99 ya, disalinnya di selembar kertas, menyalinnya menggunakan pensil. Ya, disalin terlebih dahulu, nanti akan nanti akan kita bahas apa makna atau maksudnya di dalam terjemahan huruf Latin. Ya, jadi untuk sekarang silahkan mulai dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan diskusikan di forum chat. Ya, anak-anak yang mengaktifkan kamera, Miss persilakan untuk mematikan kameranya. Ya, terima kasih. Silakan mulai dikerjakan penugasannya. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan mulai bekerja. Nanti kalau ada yang kurang jelas, yang ingin ditanyakan, silakan diskusikan di forum chat. Baik, terima kasih. Silakan mulai. Shalom anak-anak kelas 8B. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Silahkan open kamera, nak. Halo Daniel, Stanley, Keja. Yang lainnya silahkan open kamera, nak. Hari ini kita lanjutkan presentasi ya untuk kelompok 5. Hai Moses. Oke. Oh, suaranya. Oke. Cek. Oke, silahkan Kenatan, Fabio. Oke, sudah semua ya, 21 orang sudah masuk Zoom. Kita doa dulu. Tolong, ayo anak-anak, silahkan on cam semua. Ya, on cam. Hai Meli, Lakesha, Excel, Adi, Grace, Evelyn. Ya, sebelum mulai presentasinya kita doa dulu, boleh Miss minta. Karsten, pimpin kita dalam doa Karsten. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong beri kita kesehatan dan kepintaran untuk belajar matematika dan tolong jauhi kita dari penyakit-penyakit yang di luar dalam nama Yesus. Sekarang lagi berdoa, amin. Karsten. Oke anak-anak, untuk kelompok 5 segi 4 dulu ya, presentasinya untuk kelompok 5 segi 4 baru 5 segi 3. Hai Nishan. Oh iya, sebelum presentasi satu hal, sudah semua lihat nilai raport tengah semesternya ya, sudah semua ya. Ada yang belum lihat raportnya? Tangannya, oh kenapa? Belum bisa login atau? Nggak tahu, Miss. Enggak. Kan login di LMS-nya, terus cari bagian pengumuman dan e-rapor, lalu di sana buka rapor tengah semester 2. Ya, seperti kamu login untuk ngerjakan tugas atau kuis itu loh, tinggal cari topiknya pengumuman dan e-rapor ya. Nah di sana silahkan diperhatikan dan jadikan refleksi diri ya, kira-kira harus seperti apa lagi untuk kedepannya, usahanya harus ditingkatkan supaya bisa lebih baik lagi ya. Kemudian untuk nilai KI 3 itu adalah rata-rata dari semua nilai PS, kuis, penilaian harian ya. Kemudian nilai PR itu Miss pakai untuk backup nilai PS yang kurang. Tapi kalau nilai PR-nya pun kurang ya nggak bisa nutupin ya. Jadi maka adalah yang remedi di bab tersebut ya. Miss minta kamu mengerjakan soal remedi yang ada di
bab tersebut, bab 1 atau bab 2. Tapi kalau nggak dikerjakan juga ya sudah nilainya ya nggak KKM-nya. Jadi itulah nilaimu untuk selama 3 bulan, kurang lebih ya. Nggak tahu kalau sudah ada. Oh nggak tahu udah ada. Loh rapotnya sudah ada di Moodle, di LMS-nya ya, silahkan nanti dibuka. Kemudian nilai KI 4, nah KI 4 itu adalah nilai project dari tiap bab. Satu bab Miss kasih kamu 1 project. Jadi kalau tidak kumpul, jadi Miss mau kasih nilai apa dong? Ya, kalau nggak kumpul tugas projectnya, karena itulah muncullah angka 0 di situ. Karena tidak ada satupun project yang Miss terima dari Moodle, di Moodle-mu ya. Dan sudah lewat juga waktunya. Kemudian ada yang nilainya kurang dari KKM, itu berarti mungkin ngumpulnya 1 project saja. Jadi karena ada 2 bab, masing-masing 1 project, ya nilainya dijumlah bagi 2. Kalau cuma kumpul 1 aja terus nilainya 80, bagi 2 ya berapa? 40 kan ya, segitu nilai KI 4-nya. Jadi anak-anak tolong perhatikan kembali pengumuman yang Miss share lewat wali kelasmu, sudah ada tabel di situ, bagi yang namanya tercantum di sana, berarti masih ada tugas yang kurang, yang belum dikumpul atau ada yang tugas tambahan yang perlu dikerjakan ya. Tolong itu diperhatikan anak-anak semuanya supaya bisa lebih baik lagi ya, bisa tuntas semuanya ya. Perhatikan tugas-tugasnya itu dikerjakan dan dikumpulkan. Hari ini Miss akan buka kembali untuk tugas project dan juga remedi bagi yang belum ya, supaya kamu bisa tuntas. Oke, kemudian terima kasih untuk semua yang sudah berusaha dengan baik di selama 3 bulan ini. Ada yang hasilnya sudah maksimal, ada yang belum, tidak apa-apa, nanti berusaha lebih keras lagi ya. Manfaatkanlah fasilitas yang sudah diberikan oleh orang tua ya, sudah sangat diusahakan ya di masa pandemi ini, pastinya sulit ya. Jadi itu udah diusahakan banget buat kalian punya internet, punya wifi, ya, punya gadget fasilitas itu tolong digunakan dengan bijaksana. Tugas utamanya kan belajar ya. Jadi itu dulu kerjakan, belajar dulu, coba kerjain soalnya, tugas-tugasnya. Kalau nggak ngerti tanya aja Miss-nya. Ya, WA silahkan. Ya, Miss tahu matematika sulit, pasti banyak yang kurang suka. Tapi kalau kamu mau belajar, kalau mau berusaha, pasti bisa ya. Oke. Kemudian itu tolong, ya keputusan kan ada di kalian ya. Kalian mau jadi seperti apa nantinya, itu kalian sendiri yang menentukan anak-anak. Ya, kendalikan dirimu, belajar disiplin, ya. Boleh main, Miss nggak larang kamu main, mau nonton YouTuber dan seterusnya silahkan. Tapi tugas utamanya kan belajar ya, utamanya belajar, kerjakan tugas-tugasnya dulu. Setelah itu silahkan mau main 1 jam, 2 jam, tapi atur waktunya, jangan sampai juga terlalu larut baru tidur ya, tengah malam, dini hari baru tidur karena habis maraton nonton mungkin atau habis main ya pas ini menaikkan rank mungkin dan seterusnya. Ya, tidak seperti itu juga ya. 1 jam 2 jam cukuplah untuk refreshing kan. Habis itu istirahat, tidur, makan dan lain-lain. Ya. Oke, itu saja anak-anak, sedikit sepatah 2 kata-kata dari Miss Intan ya. Kalau lebih banyak lagi nanti Miss Intannya dibilang cerewet banget gitu ya. Nah sekarang kalianlah yang menentukan lah mau kayak gimana kamu ke depannya ya. Silahkan mau ambil keputusan seperti apa. Kalau masih pingin ya usahalah. Kalau mau bertumbuh harus berproses. Salah satu berprosesnya ini belajar, menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Oke, itu saja dari Miss Intan untuk refleksi PTS ya. Silahkan. Sekarang siapkan untuk presentasi. Silahkan anak-anak untuk yang kelompok 5 segi 4. Siapa yang share screen? Ya, silahkan kelompok 5 segi 4. Aktifkan kamera semua. Stanley, Cornell, Dika, dan Ethan. Oh ya, Stanley yang share screen. Hai Ethan, apa kabar Ethan? Hai Miss. Full recovery? Full Miss. Oh thank you Jesus ya, sudah sehat ya. Oke silahkan.
Ethan, open kamera tetap. Dan juga Dika, mana Dika? Halo Dika. Dika, silahkan open kamera nak. Halo Dika. Cek Dika, cek. Oke, hai Dika. Ya, silahkan mulai presentasinya kelompok 5 segi 4. Oh. Sudah. Sorry Stanley, tadi belum terklik. Ya. Oke. Langsung, Miss. Ya, silahkan mulai. Selamat siang teman-teman dan Miss Intan. Kami dari kelompok 5 segi 4 yang beranggotakan saya, Cornel, Dika, dan Ethan akan mempresentasikan tentang 5 segi 4. Sifat-sifat 5 segi 4 yaitu mempunyai alas yang berbentuk segi 4, ada 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 sudut berada di puncak, mempunyai 8 buah rusuk, mempunyai 5 sisi yaitu sisi berupa alas persegi 4 dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga. Unsur-unsur 5 segi 4. 5 segi min N sama dengan banyak rusuk sisi alas dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut. Banyak sisi sama dengan S sama dengan N tambah 1. Banyak rusuk sama dengan R sama dengan 2N. Banyak titik sudut sama dengan TS sama dengan N tambah 1. Banyak diagonal sisi sama dengan D sama dengan N min 3 bagi 2. Tidak mempunyai diagonal ruang. Lanjut, Jaring-jaring 5 segi 4. Tes. Ya. Luas permukaan 5 segi 4. Cara mencari luas permukaan 5 segi 4 adalah luas permukaan, luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Volume luas segi 4. Cara mencari volume luas 5 segi 4 adalah volume 1/3 kali luas alas kali tinggi. Contoh soal 5 segi 4. Alas persegi. Sebuah 5 segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi 12 cm. Maka berapa nilai luas permukaan dan volume 5 tersebut? Luas permukaan dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alas sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Lanjut, Cornel. BT sama dengan akar 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Pembahasan soal. BT sama dengan yang baca Cornel. 12 tambah 5 sama dengan pangkat 144 pangkat tambah 25. BT pangkat 129 sama dengan 13 cm. Luas segitiga QRC sama dengan 1/2 kali 10 kali 13 sama dengan 65 cm persegi.
4 sisi kali 65 sama dengan luas permukaan adalah 100 tambah 260 tambah 300 cm persegi. Volume ada sama dengan 1/3 kali 100 kali 12 kali 400 cm. Kubik. 400 cm kubik. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 segi 4 tangan. Hari ini Dika bersemangat presentasi sampai akhir ya. Katanya itu begini Cornel ya. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk kelompok 5 segi 4? Silahkan. Untuk materi yang disusun sudah lengkap ya, dari unsur-unsur, sifat, jaring-jaringnya sudah 2 ya, ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kemudian contoh soal juga sudah, luas permukaan dan volume. Bagaimana untuk kelompok lain, ada pertanyaan tentang 5 segi 4? Silahkan. Untuk kelompok yang presentasi tetap on kamera ya, tetap on cam. Boleh kembali ke sifat-sifat atau unsur-unsur, Stanley? Ya. Lanjut. Satu lagi. Ya ini. Oke. Coba anak-anak perhatikan apakah ada pertanyaan dari sini tentang sifat-sifat dan unsur-unsur. Saya ada, Miss. Tidak ada. Saya ada, Miss. Oh, ada. Sorry. Daniel. Silahkan Daniel. Yang pertama tuh 5 segi min N atau N saja? Segi N saja. Segi ini sebagai tanda ya, tanda kurang itu sebagai menunjukkan segi kesekian gitu ya, segi N, segi yang memiliki 5 yang memiliki rusuk alas berbentuk segitiga kah, jadi N-nya itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya maksudnya. Jadi ini masih rumus umum. Kalau 5 segi 4 tinggal ganti N-nya dengan 4, jadi segi 4. Jadi banyak sisi ada berapa? Kalau 5 segi 4? Banyak sisinya ada? Silahkan kelompok. Ya? 4 tambah 1. 5. Jadinya ada 5. Kemudian banyak rusuk untuk 5 segi 4 adalah 2 kali N, berarti 2 kali 4. Ya, 8. Yang di bawah kan alasnya bentuk segi 4 dan 4 rusuk. Terus yang tegak itu ada 4 rusuknya juga. Jadi 4 kali 2, 2 kali 4 ya, 8. Nah ini Miss mau tanya, diagonal sisinya berarti ada berapa ya? Pada 5 segi 4 tadi rumusnya itu, lalu aplikasinya penerapan rumus itu, jadi untuk diagonal sisi 5 segi 4 ada berapa? 2, Miss. 2, Miss. 2, iya. Jadi diagonal sisinya bisa dibuat dari rusuk dari bidang tegak atau bidang alasnya? Pada 5. Alasnya, Miss. Ya, Stanley bisa diulang?
Alasnya, Miss. Alas, ya betul, alasnya ya. Jadi alasnya kan bentuk segi 4 tuh. Jadi bisa buat garis miring di dalam segi 4-nya itu ya. Itulah diagonal sisi. Lalu kenapa 5 segi 4 tidak mempunyai diagonal ruang? Kenapa 5 segi 4 tidak memiliki diagonal ruang? Silahkan kelompok 5 segi 4 salah satu menjawab. Saya, Miss. Oke, Stanley silahkan. Karena cuma ada alasnya, Miss. Nggak ada atasnya atau bawah. Iya, betul ya. Karena 5 itu cuma punya sisi alas, tidak punya sisi tutup. Jadi nggak bisa buat dua titik yang berseberangan di dalam ruang itu. Kita tidak bisa buat satu ruas garis miring di dalamnya. Jadi tidak punya diagonal ruang. Oke, good. Lanjut silahkan Stanley, lanjut untuk slide berikutnya. Oke, ini jaring-jaringnya udah lengkap ya. Tidak masalah, jadi tetap segitiga. Oh ya, ini Miss mau tanya. Tar dulu. Yang jaring-jaring. Untuk jaring-jaring dengan 5 segi 4 dengan alas persegi, apakah keempat bidang tegak ini yang berupa segitiga memiliki ukuran yang sama dan luas yang sama? Ya, Miss. Ya, lalu untuk yang dengan alas persegi panjang bagaimana ukuran bidang tegaknya? Beda, Miss. Beda ya, ada dua pasang yang berbeda. Jadi yang alasnya berupa panjang pada persegi panjang, ada yang alasnya berupa lebar. Jadi ukurannya beda. Oke, very good. Lanjut Stanley. Ke contoh soal. Iya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kalau 5 segi 4 kita harus hitung dulu luas alasnya berapa. Lalu kalau mau menentukan luas permukaan berarti kita harus hitung juga luas sisi tegaknya ya. Coba next. Ini karena persegi ya alasnya, jadi keempat sisi tegaknya yang berbentuk segitiga itu sama semua ukurannya. Jadi tinggal cari satu luas segitiga lalu nanti kali 4. Nah ingat, nah di sini dia nyari BT dulu ya. BT itu apa? Tinggi segitiga yang merupakan sisi tegak. Ya. Jadi perhatikan tinggi limas yaitu TO. Kalau tinggi segitiga TB, yang garis TB ya. Berbeda ya. Jadi kalau mau nyari luas permukaan kita harus cari tinggi segitiga. Lalu cari luas segitiganya baru kita bisa hitung total keseluruhan luas permukaan. Tapi kalau volume kita pakainya tinggi limas, yaitu 12 tadi tinggi limasnya ya. Oke, nah untuk mencari tinggi segitiga, nah ini dibawa ke sini gambarnya. Tinggi limasnya kan 12. Kemudian dari mana dapat angka 5? Dari mana dapat angka 5? Silahkan satu orang menjawab. Yang lain mungkin selain Stanley dalam kelompok itu. Dari mana dapat angka 5 OB-nya di sini? Kenapa 5? Terus ini pakai rumus konsep apa mencari BT? Coba dijelaskan ya. Pakai konsep apa? Terus kenapa ini 5? Kenapa akar 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2? Kenapa enggak 12 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2? Nah, coba dijelaskan anak-anak. Kelompok 5 segi 4. Silahkan, Cornel, Ethan, atau Dika yang menjawab. Tadi Dika yang menjelaskan, coba yang memaparkan materinya. Coba Dika menjelaskan yang ini Dika. Kenapa Dika pakai di sini 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 untuk mencari BT? BT itu termasuk apa? Garis apa di situ? Anak-anak yang lain coba tanya ya. Bengong diam-diam baik, nanti biar ngerti gitu loh apa yang disampaikan sama temannya. 10 dibagi 5. Dibagi 2. Diulang dulu, Cornet, boleh diulang. Karena panjang sisinya 10. Karena
Karena panjang sisi apa? Sisi alasnya. Sisi alasnya 10 lalu Dibagi 2. dibagi 2 sehingga dapat panjang OB. Ya, oke, good. Itu ya, jadinya dapat angka 5 itu dari 10 dibagi 2. Jadi dapat panjang OB. Kita di sini membuat segitiga TOB. TOB siku-siku di titik O. Jadi bisa pakai konsep apa namanya ini? Untuk menghitung panjang BT? Pitagoras. Pitagoras. Ya, oke, good. Jadi pakai Pitagoras untuk cari TB. Di sini TB itu adalah sisi miring pada segitiga TOB. Tapi di segitiga TQR dia adalah tinggi segitiga, ya. Oke. Oke, kita lanjut. Oh, sudah sampai di sini. Nah, volumenya udah. Oke. Baik, itu untuk kelompok 5 segi 4. Bagus ya. Ini udah lengkap. Kemudian yang lain, ada komentar atau ada pertanyaan anak-anak, teman-temannya, kelompok lain? Tidak. Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjutkan ke kelompok 5 segitiga. Kelompok terakhir ya, presentasi. Silahkan Kenatan. Kenatan, Fabio. Kevol dan Kak Karsten. Ini silahkan sampai wajahnya, sampai dagu yang terlihat di kamera ya. Fabio mana Fabio? Oke. I just died. Selamat pagi, Miss Intan dan teman-teman. Pagi ini kelompok kami yang beranggotakan saya, Kenatan, Karsten, Fabio, dan Kevo akan mempresentasikan tentang bangun ruang 5 segitiga. Lima segitiga adalah bangun ruang berjenis 5 yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Jumlah sisi 5 segitiga adalah 4 sisi. Jumlah rusuk 5 segitiga adalah 6 rusuk. Beberapa sifat-sifat atau ciri-ciri bangun ruang 5 segitiga adalah memiliki alas dan sisi tegak yang berbentuk segitiga, memiliki satu sisi alas dan tidak mempunyai sisi atas atau tutup, dan memiliki rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik. Beberapa unsur-unsur 5 segitiga antara lain memiliki alas yang berbentuk segitiga ABC, memiliki 6 rusuk AB, BC, AC, AD, BD, CD, memiliki 4 titik sudut AB, A sama B, C sama D, memiliki 4 sisi berbentuk segitiga ABC, BCD, ACD, ABD, memiliki titik puncak atas D. Segitiga 3 sama sisi itu ada coba ya. Fabio. Berikut adalah jaring-jaring 5 segitiga sama sisi, sama kaki, dan siku-siku.
luas permukaan 5 segitiga. Secara umum, rumus luas permukaan 5 dapat dicari dengan rumus luas alas plus luas sisi 3. Untuk luas 5 segitiga, karena semua alas dan sisinya merupakan bangun datar segitiga, maka dapat dicari dengan rumus setengah kali A kali T. Dengan A adalah alas segitiga dan T adalah tinggi segitiga. Panjang alas dan tinggi segitiga pada sisi tegak bisa jadi sama dalam, bisa juga tidak sama. Tergantung pada informasi ukuran dan bentuk bidang alas yang diberikan pada soal. Contoh soal luas permukaan. Diketahui. Oh, bukan. Oke, sorry. Contoh soal luas permukaan. Diketahui sebuah 5 segitiga memiliki beberapa pengukuran sebagai berikut. Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan atau diperoleh informasi seperti pada tabel ini. Sehingga dapat dihitung dari informasi yang telah ada, luas permukaan 5 segitiga tersebut yaitu 12 cm persegi ditambah 18 tambah 12,75 tambah 10 sama dengan 52,75 cm persegi. Volume 5 segitiga dapat dicari dengan rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Contoh soal volume. Diketahui sebuah 5 segitiga sama kaki memiliki rincian sebagai pada gambar. Dapat diselesaikan dengan cara volume sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 kali rumus luas alas, yaitu setengah kali AS kali TS atau alas sisi kali tinggi sisi dikali tinggi 5 segitiga. Sama dengan 1/3 kali setengah kali 13 kali 6 dikali 7 cm. Sama dengan 1/3 kali 39 cm persegi dikali 7 cm. Sama dengan 91 cm kubik. Sekian presentasi kami mengenai 5 segitiga. Semoga dapat berguna bagi semuanya, dan jika ada kesalahan atau kekurangan di sepanjang presentasi kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat pagi. Tepuk tangan untuk kelompok 5 segitiga. Sekarang dari kelompok lain silahkan jika ada pertanyaan atau ingin menanggapi presentasi kelompok 5 segitiga, silahkan. Dari anak-anak dulu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Coba ditampilkan slide-nya dari yang unsur-unsur atau sifat-sifat juga. Ya. Silakan anak-anak yang kelompok lain. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, coba Miss yang tanya ya, untuk yang unsur-unsur kembali ke slide unsur-unsur, Kenatan? Tolong kembali ke unsur-unsur, oke. Ya. Apakah
5 segitiga memiliki diagonal sisi, diagonal ruang. Silahkan salah satu kelompok 5 segitiga menjawab. Apakah 5 segitiga memiliki diagonal sisi dan diagonal ruang? Tidak kayaknya, Mas. Tidak. Kenapa? Boleh dijelaskan sedikit? Karena semua sisinya merupakan segitiga. Karena semua sisinya merupakan segitiga, jadi tidak punya diagonal sisi ya. Kalau diagonal sisi itu kan kita harus menghubungkan dua titik yang berhadapan pada bangun datar itu. Kalau diagonal persegi kan punya 4 titik sudut ya. Jadi di dalam persegi kita bisa buat garis miring. Nah, simpelnya begitu. Tapi kalau segitiga gimana ya? Harus menghubungkan 2 titik sudut. Nggak bisa kita buat diagonal sisi di situ ya, karena dia segitiga. Kalau kita buat dari garis A ke D kan jadinya sisi pada segitiga. Terus dari titik A ke B sisi juga, bukan diagonal sisi jadinya ya. Dari B ke D kita hubungkan dengan garis juga jadinya diagonal sisi. Jadi nggak punya. Begitu juga diagonal ruang ya. Dari titik D kita hubungkan ke titik A, bukan diagonal ruang, itu malah jadinya rusuk. Ya, rusuk limas. Nah, karena juga ini limas itu berasal dari bangun ruang kubus ataupun balok yang diiris berdasarkan titik sudutnya ke rusuk yang ada di seberangnya yang berhadapan dengan dia, gitu ya. Jadi tidak memiliki diagonal sisi dan diagonal ruang. Oke, boleh lanjut ke contoh soal, Kenatan? Oke, sorry, sebelumnya ke ini dulu deh, jaring-jaring. Nah, coba anak kalian perhatikan jaring-jaring limasnya udah diberikan di sana untuk yang alasnya berupa segitiga sama sisi, kemudian sama kaki dan siku-siku. Tadi dibilang siapa yang bilang ya? Kevol kalau tidak salah ya. Katanya kalau misalnya dia limasnya segitiga sama sisi, bisa jadi kalau tingginya tinggi, ada juga limas yang tinggi segitiganya dengan tinggi limasnya sama ya. Ada juga yang beda tergantung informasi di soal. Nah, coba lihat yang segitiga sama sisi, yang limas segitiga sama sisi. Nah, ini yang warna orange ini artinya apa? Alasnya. Alas limasnya ya. Oke, itu alas limasnya. Kalau misalnya limas segitiga tersebut alasnya berbentuk segitiga sama sisi, kemudian tinggi limas sama dengan tinggi segitiga, maka tinggal cari luas satu buah segitiga, setelah itu tinggal kali 4. Selesai deh untuk mencari luas permukaan, ya kan? Ya. Ya, coba dipikirkan, benar nggak begitu ya? Kemudian coba contoh soal. Ya, ini materi yang disusun udah lengkap ya, sesuai arahan Miss. Jadi sudah bagus. Nah, ini untuk pengukuran. Nah, pengukuran contoh soal luas permukaan ya. Jadi coba lihat gambarnya soal contoh 1. Slide sebelumnya, ini tuh ya. Jadi harus dilihat detail satu persatu untuk alasnya. Alas dari limas tersebut kan bentuknya segitiga ya. Nah, segitiga tersebut memiliki alas dan tinggi berapa? Kemudian sisi bidang tegaknya udah ada diketahui belum tinggi segitiganya pada bidang tegak tersebut? Kalau belum harus cari tahu dulu dengan Pitagoras ya. Pakai rumus Pitagoras. Jadi di sini dapat slide selanjutnya dibuat dalam bentuk tabel. Jadi ada 4 segitiga berbeda yang harus dicari luasnya. Ya, untuk kasus ini. Luasnya sudah di sana diberikan, rumusnya diperoleh angka 12 cm pekat 2 dapatnya dari mana? Dari setengah kali alas kali tinggi ya. Oke, good.
tinggal dikalikan lalu dijumlahkan semua. Very good. Untuk volume 5 segi 3 dan segi 4 sama ya, rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, dari Miss cukup. Silahkan dari teman-teman anggota kelompok lain. Ada yang ingin bertanya? Sudah? Oke, Nathan boleh stop share screen. Yang lain silakan open kamera semua. Oke, good. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bagus semua. Presentasi hari ini semuanya bagus. Ya, kalian sudah berusaha menyusun dan memaparkan materi dengan sangat baik. Luar biasa ya. Untuk semua kelompok juga dari kelompok kubus sampai 5 segi 3, kalian semua sudah berusaha dengan baik. Terima kasih untuk itu. Sekarang Miss mau kamu coba buka LKS-nya. Halaman 108. Kita akan bahas soal-soal di LKS. Hari Rabu kita akan bahas soal-soal di LKS. Ya, LKS halaman 108 sampai 110. Nomor 1 sampai 4. Lalu 17, 21, 23, dan 27. Ada 8 soal, 1 sampai 4, kemudian 17, 21, 23, dan 27. Silahkan dicoba nanti itu soal-soalnya, coba dibaca, dikerjakan ya di rumah. Nanti sekarang boleh, masih ada waktu 5 menit. Coba dikerjakan 1 sampai 4 dulu deh, 1 sampai 4 dulu. Sisanya silahkan nanti dicoba setelah pulang sekolah, kapan kalian ada waktu senggang, dicoba kerjakan ya. Nanti hari Rabu Miss akan bahas 8 soal tersebut. Kamu tidak usah kirim ke Moodle jawabanmu ya, tapi kita akan bahas langsung hari Rabu. Ya. Setelah itu Miss akan kasih kamu tugas PR berupa kuis benar salah ya, berkaitan dengan materi bangun ruang sisi data. Nah, kemudian untuk PowerPoint yang ada perubahan tidak perlu dikirim ulang karena Miss sudah lihat langsung, Miss sudah nilai langsung PowerPoint-nya ya. Jadi nanti penilaian presentasi ini adalah penilaian dari PowerPoint yang disampaikan saat presentasi, kemudian performance setiap orang dalam anggota kelompok ya, bagaimana dia menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Begitu ya. Jadi setiap orang dalam satu kelompok bisa beda-beda nilainya. Tergantung performanya. Begitu ya, tergantung penampilannya dalam memaparkan ataupun menjawab pertanyaan. Oke. Baik, coba dulu Nak 5 menit untuk soal di LKS nomor 1 sampai 4 halaman 108. Yang lain silakan open kamera. Halo. Ayo anak-anak open kameranya semua. Carmen, Rania, Sharon. Silakan open kamera. Meli, Abi. Oke, thank you. 1 sampai 4. Coba dilihat soalnya. Yang nomor 1 garis AH itu apa? Apakah diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal? Terus yang nomor 2, biar jadi jaring-jaring balok, yang mana yang harus dihilangkan? Peta yang harus dihilangkan, artinya gambar persegi ataupun persegi panjang harus dihilangkan yang mana? Terus nomor 3 itu ada unsur ciri-cirinya, ada 4 disebutkan ciri-cirinya. Dia bangun ruang apa ya kalau ciri-cirinya seperti itu? Silahkan ya cari-cari di buku, dibaca lagi bukunya. Kemudian yang nomor 4 juga itu hitung-hitungannya sudah mulai masuk hitung-hitungan.
Kalau yang nomor 3 itu mungkin ini ya, apa namanya, ada yang tidak kita bahas. Dia bukan balok, bukan juga prisma segi 4. Coba cari tahu. Apakah 5 segi 5 atau 5 segi 6? Kita limasnya hanya bahas limas yang segi 3 dan segi 4. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Keval ayo coba, Keval nomor 1 apa? Dipikirkan, dicari ibuku. Pengertian diagonal ruang apa? Biar bisa jawab. Oke anak-anak, waktu kita sudah habis untuk pelajaran matematika, nanti dilanjutkan setelah pulang sekolah ya, atau sore nanti setelah istirahat, setelah kalian mungkin ada yang tidur siang ya. Oke anak-anak, kita cukup kelas matematikanya sampai di sini ya, kita akhiri. Mari kita berdoa anak-anak, bersikap doa ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Anak-anak boleh menampilkan presentasi, boleh melakukan presentasi dengan baik dengan semaksimal mungkin yang sudah mereka bisa berikan Tuhan. Terima kasih untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berikan anak-anak ketekunan, kedisiplinan dalam belajar Tuhan, supaya anak-anak boleh lebih giat dalam belajar, sehingga boleh lebih memahami materi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, kami akan melanjutkan aktivitas selanjutnya, kami mohon penyertaan Tuhan selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi hari Rabu. God bless you. Oke, kita akan mulai. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mister minta Daniel pimpin kita dalam doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, hari ini kami akan belajar IPS Tuhan. Tolong bantu kami agar kami dapat memahami apa yang Mr. Arif katakan Tuhan. Tuhan, tolong bantu Mr. Arif agar dapat mengajar kami dengan baik Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke. Mister akan mulai materinya, jadi kita akan lanjut materinya. Mister akan share PowerPoint-nya ke kalian. Oke, jadi materi kita selanjutnya adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Eropa, bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, gitu ya. Di hari Kamis, Mister tidak bisa mengajar kalian dan saya minta tolong Miss Alice untuk membahas soal-soal dengan kalian sekaligus mereview sedikit, gitu ya, materinya tentang hal ini, dan Miss Alice menginformasikan Mister sudah melakukannya. Jadi hari ini Mister lebih banyak adalah mengulang kembali, gitu ya, mengulang kembali sama yang mempertegas beberapa hal yang harus Mister sampaikan ke kalian. Oke. Jadi materi kita yang pertama ini adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah ini materi yang termasuk dalam pembagian keilmuan di IPS terpadu yaitu sejarah. Jadi biasanya IPS terpadu itu adalah gabungan dari geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Nah untuk
kesempatan kali ini, materi ini kita lebih banyak bicara tentang sejarah. Ya, jadi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, submaterinya yang kita akan bahas di sini ada 2, yaitu adalah latar belakang. Jadi ada latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Setelah itu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi kita pelajari dulu latar belakangnya, kenapa mereka bisa datang ke Indonesia. Kenapa mereka pada masa itu bisa melakukan penjelajahan ke Indonesia. Nah, setelah itu kita akan pelajari adalah kedatangan bangsa Barat itu ke Indonesia. Siapa saja sih bangsa Barat yang datang ke Indonesia? Seperti itu. Yang tercatat dalam sejarah ya. Oke, kita mulai dari latar belakang kedatangan. Nah, yang pertama adalah kebutuhan akan rempah-rempah. Jadi latar belakang yang pertama yang membuat negara Barat itu atau bangsa-bangsa Barat itu melakukan penjelajahan ya ke Indonesia adalah kebutuhan akan rempah-rempah. Pada masa itu rempah-rempah ini merupakan suatu komoditas, salah satu komoditas yang paling mahal. Ya, karena memang jika dilihat, kenapa rempah-rempah ini bisa berharga mahal di Eropa atau di Barat, itu karena memang kalau kita lihat dari segi geografisnya, gitu ya, iklimnya, negara Barat itu beriklim ya mayoritas sedang, sehingga mereka mengalami 4 musim. Sedangkan kalau di Indonesia kita ambil contoh, itu beriklim tropis. Nah, tanaman rempah-rempah ini ya akan tumbuh subur di kondisi beriklim tropis. Jadi di negara Barat tanaman ini nggak bisa bertumbuh dengan baik, gitu ya. Jadi kondisinya negara-negara Barat atau bangsa-bangsa Eropa ini, negara bangsa-bangsa Barat ini memerlukan rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia atau di daerah timur, ya, atau yang beriklim tropis. Nah, kegunaannya rempah-rempah ini bagi bangsa Eropa tidak hanya sebagai bumbu penyedap makanan gitu ya atau bumbu dapur gitu ya, tetapi lebih dari itu. Pada masa itu salah satu pengawet makanan yang secara alami ya yang mereka gunakan adalah rempah-rempah ini. Jadi pada saat mereka sebelum masuk ke musim dingin, ya, kalau pada musim dingin kan mereka kesulitan ya dalam memperoleh makanan gitu ya, baik yang hewani, nabati, itu mereka kesulitan. Nah, caranya mereka mau tidak mau sebelum masuk musim dingin mereka harus mengawetkan makanan yang mereka miliki, hasil makanan yang mereka miliki supaya bertahan selama musim dingin. Nah, pada masa itu salah satu pengawet makanan yang mereka bisa gunakan dan yang digemari saat itu ya adalah menggunakan rempah-rempah. Sehingga pada saat musim dingin mereka tentu karena sudah diawetkan, jadi ketersediaan bahan makanannya tercukupi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi rempah-rempah ini bukan hanya sebagai bumbu dapur buat mereka, tetapi juga sebagai pengawet makanan yang alami, gitu ya. Jadi latar belakang yang pertama adalah kebutuhan akan rempah-rempah. Nah, yang latar belakang yang kedua, pada masa itu terkenal dengan bangsa-bangsa Eropa itu menggaungkan yang namanya semboyan 3G. Apa itu 3G? Itu adalah gold, glory, dan gospel. Gold itu berbicara tentang kekayaan, glory itu berbicara tentang kejayaan, gospel itu berbicara tentang penyebaran agama Nasrani. Oke. Nah, besar akan bahas dari gold dan glory. Nah, gold dan glory ini muncul dari adanya pada masa itu paham tentang merkantilisme. Jadi pada masa itu mulai terkenal paham tentang merkantilisme ini. Paham merkantilisme ini adalah paham yang menganggap kejayaan suatu bangsa atau negara diukur dengan banyaknya emas yang dimiliki. Jadi semakin banyak suatu bangsa atau negara memiliki emas, maka bangsa atau negara tersebut makin jaya. Makanya dari semboyan 3G, gold dan glory ini dasarnya adalah paham merkantilisme ini.
Gold itu berhubungan dengan kekayaan. Jadi waktu itu kekayaan diukur dari tingkat emas yang dimiliki. Makanya pakai gold. Setelah itu glory, semakin banyak emas yang dimiliki, maka kejayaannya semakin tinggi. Oke, nah jadi gold dan glory ini dasarnya adalah paham merkantilisme ini. Nah, gospel ini, penyebaran agama Nasrani ini adalah pada masa itu dikenal dengan istilah yang namanya perjalanan suci. Perjalanan suci itu artinya dia menyebarkan agama ke tempat-tempat yang dia kunjungi. Gitu ya. Jadi gospelnya di sana. Jadi 3G ini semboyannya. Nah, berikutnya adalah perkembangan teknologi. Nah, bicara tentang perkembangan teknologi berarti begitu suatu teknologi berkembang memungkinkan terjadinya penjelajahan. Kenapa negara barat itu baru bisa melakukan penjelajahan pada saat tertentu ya? Karena pada saat itu teknologinya sudah memenuhi untuk mereka melakukan penjelajahan. Ya sama kayak kita ambil sekarang lah. Contoh yang paling dekat. Dulu ada orang yang punya pemikiran dulu bisa ke bulan, ke Mars, oke, tapi nggak ada yang punya pemikiran bisa nggak tinggal di luar angkasa gitu ya, di Mars gitu misalnya. Nah sekarang kan karena perkembangan teknologi mulai ada wacana mungkin bisa tinggal di Mars. Itu karena apa? Karena ada pengembangan teknologi itu misalnya. Oke. Nah, misal nggak tahu bisa atau enggaknya ya, tapi munculnya ide seperti itu kan karena ada perkembangan teknologinya. Selama penjelajahan ini muncul karena apa? Karena ada perkembangan teknologi. Karena teknologinya berkembang, maka dia bisa melakukan penjelajahan. Kalau kamu baca dari beberapa artikel, perkembangan teknologi yang mengakibatkan penjelajahan itu terjadi pada masa itu adalah mulai bisanya dibuat kapal dengan skala yang besar. Jadi bisa mengarungi samudra gitu ya. Dengan tingkat tingkat resiko misalnya badai segala macam itu dia semakin bisa mengatasinya. Dengan mulai bisa dibuatnya kapal dengan ukuran yang besar, maka penjelajahan itu mulai bisa dilakukan. Ya. Nah, perkembangan iptek ini juga atau perkembangan teknologi ini juga menjadi dasar terjadinya revolusi industri, di mana ya terjadi di abad 18 ya. Revolusi industri ini. Revolusi industri ini perubahan gitu ya, secara menyeluruh dari penggunaan tenaga manusia ke tenaga mesin. Jadi mulai berkurang penggunaan tenaga manusia digantikan ke tenaga mesin. Contohnya dulu mereka mungkin hanya dayung gitu ya. Sekarang mulai karena perkembangan teknologi, mulai mereka bisa buat yang namanya kalau kapal layar tuh ada layarnya yang besar. Mulai dia menggunakan yang namanya tenaga angin dan seterusnya. Jadi itu yang membuat mereka memungkinkan melakukan penjelajahan. Seperti itu. Jadi 3 hal inilah yang menjadi dasar latar belakang kenapa negara barat atau bangsa barat itu melakukan penjelajahan. 1 adalah mencari rempah-rempah, 3 adalah semboyan 3G-nya mereka, 2 adalah semboyan 3G-nya mereka, yang nomor 3 adalah perkembangan teknologi. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang tercatat dalam sejarah negara-negara barat, negara-negara atau bangsa-bangsa Eropa memang mengalami perkembangan teknologi lebih dahulu dibandingkan kita di daerah timur, gitu ya. Jadi 3 hal inilah yang mengakibatkan. Oke. Nah, sebelum Mister masuk ke kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian aktifkan audiomu, kalian boleh bertanya. Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Boleh jempol yang asli, boleh ya kan kalian ngaktifin audio gitu. Video. Kasih kayak gitu, kayak Daniel tuh jempol yang asli. Oke. Sip. Ya. Nah, yang nggak ngasih jempol ini yang bisa pertanyakan nih, ada nggak orangnya nih? Oke. Jadi karena kalian sudah kasih jempol ya berarti bisa akan lanjutkan. Nah, kedatangan bangsa Eropa gitu ya.
Nah, awal mula kedatangan bangsa Eropa, ya di bangsa Eropa itu secara catatan sejarah mulai pada abad 15 tuh mulai mencoba melakukan penjelajahan. Ya. Nah, pada abad ke-16 baru mereka berhasil menemukan dunia timur atau bagian timur gitu ya. Bagian Asia itu mereka baru mulai bisa menjelajah sampai Asia itu pada abad ke-16. Nah, kalau bicara tentang Indonesia, nah bangsa Barat yang mencapai dan pernah menduduki wilayah Indonesia yang tercatat di sejarah itu adalah Portugis atau Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, 4 negara bangsa inilah yang kita akan bahas berikutnya. Nah, sebelum Mister akan bahas, ada tugas untuk kalian. Ya. Jadi tugas individu ini untuk menggali informasi. Nah, Mister harap kalian hafal nomor absennya kalian ya. Kalau kalian nomor absen ganjil, berarti kalian menggali informasi tentang Portugis dan Inggris. Kalau kalian genap, berarti kalian menggali informasi tentang Spanyol dan Belanda. Informasi apa yang digali? 1, tokoh penjelajahnya. Oke, 2, daerah yang dikunjungi beserta tahunnya. Oke, yang pertama tokoh penjelajahnya, bukan penjajah ya, penjelajahnya. Jadi tokohnya siapa, terus daerah yang dikunjungi beserta tahunnya. Jadi misalnya dia ke India atau di Indonesia ke Tidore tahun berapa dan seterusnya. Nah, usahakan tahunnya kalian urut dari yang terkecil sampai yang terbesar supaya kalian tahu alurnya gitu ya. Nah, pada saat kalian mengumpulkan informasi tentang tokoh penjelajahnya dan daerah yang dikunjunginya beserta tahunnya ini, kalian mendapatkan informasi lainnya, itu kalian bisa masukkan juga di sana. Tapi fokus di 2 informasi tersebut, tokoh penjelajahnya dan daerah yang dikunjunginya. Kalau ada informasi lainnya silahkan kalian masukkan. Oke, ingat absen ganjil berarti kalian bukan pilih salah satu ya, kalian buat keduanya, ganjil Portugis Inggris, genap Spanyol dan Belanda. Jangan pilih salah satu, tapi kalian kerjakan keduanya. Oke, bentuknya seperti apa? Mau kalian bentuknya PowerPoint boleh, mau bentuknya kalian di Word boleh, mau pakai poin per poin, mau pakai paragraf silakan, tulis tangan juga tidak masalah. Intinya adalah bagaimana kalian menggali informasinya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ada pertanyaan dulu tentang tugas individunya kalian? Kalau tidak ada, silahkan mulai dikerjakan. 10 menit sebelum selesai, jadi jam 12.30, kalian kembali ke Zoom-nya kalian, gitu ya. Maksudnya Mister mulai aktifkan kamera lagi supaya kita akan tutup pembelajarannya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan selama kalian mengerjakan atau yang perlu didiskusikan dengan Mister, silahkan kalian chat Mister di Zoom ini. Mister akan balas di Zoom ini. Kalau informasinya berguna untuk seluruh siswa, Mister akan share langsung atau jawab pertanyaannya langsung menggunakan audio. Tapi kalau pertanyaannya private dalam artian permasalahannya pribadi gitu ya, Mister akan jawab via Japri, chat Japri gitu ya. Oke. Ada Mister, saya absen berapa misalnya? Ntar loh. Oh nih. Mister KKM-nya berapa? 75 tadi Mister. Saya nggak tahu nomor absen saya Mister. Nah, berarti Mister harus bacakan. Ini absen yang Mister terima ya. Nomor 1 tuh Abigail, 2 itu Kevel, 3 itu Areta, 4 itu Carmen, 5 Cornelius Hari, 6 Daniel, 7 David Stanley, 8 Ethan, 9 Evelyn, 10 Fabio, 11 Graciela Rachel, 12 Moses, 13 Carson, 14 Kenatan, 15 Kesia, 16 Dika, 17 Meli, 18
Niputula Kesha, ini gak Ratu ini. 19 Nisan, 20 Rania, 21 Samuel Excelino, 22 Sharon. Oke, jadi ada pertanyaan lagi. Mister, toko penjelajahannya boleh satu aja kan? Ya, boleh sih. Cuman ya kalau kamu satu ya berarti nilaimu ya enggak nilainya nilai bawah gitu. Maksudnya nilai KKM aja gitu. Kalau kamu mau dapat nilai yang lebih bagus ya tolong digali lebih banyak gitu aja. Terakhir kumpul jam berapa ya Mister? Nanti Mister akan informasikan, makanya 10 menit sebelum 12.40, jadi 12.30 nanti kalian aktifkan kamera kalian lagi di Zoom ini. Kita akan bertemu di Zoom ini 10 menit sebelum berakhir. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh di chat Mister. Kamera kalian boleh di off kan ya, nggak masalah.